Sekarang kita akan bahas dari obat-obat lini pertama. Kan? Tadi kita sudah mengetahui efek-efek dari secara umum dari obat-obatnya. Kita mulai dengan obat yang paling sering kita dengar, itu adalah ACE inhibitor. Nah, obat ACE inhibitor ini adalah semua obat yang dia belakangnya pril. Ada captopril, lisinopril, fosinopril, benazepril, trandolapril, perindopril, pokoknya yang belakangnya pril, ya kan? Tadi cara kerjanya ACE inhibitor gimana? ACE inhibitor dia akan menurunkan ACE. Kalau ACE diturunkan berarti terjadi vasodilatasi, ya kan? Terus tidak terbentuk juga aldosteron, tidak terbentuk juga ADH. Nah, tapi ACE ini dia punya efek juga degradasi terhadap bradikinin. Nah, kalau terjadi degradasi terhadap bradikinin, dia bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama batuk, yang kedua bisa menyebabkan angioedem. Jadi, efek sampingnya ini batuk dan angioedem untuk yang ACE. Nah, kemudian ACE ini dia berperan sebagai itu kan obat hipertensi yang lini pertama. Nah, selain ACE ada juga ARB. ARB ini dia bekerja di jalur yang sama kan, masih berhubungan dengan angiotensin 2. Nah, kalau misalnya dia melepaskan reseptor dari angiotensin 2 sehingga dia tidak berikatan, maka efek yang ke bawahnya kan nggak kejadian. Tapi bedanya apa dengan ACE? Bedanya dia tidak ada degradasi dari bradikinin. Jadi tidak ada efek batuk terhadap kalau bisa pakai ARB. Nah, kemudian si ACE dan ARB ini punya kontraindikasi terhadap wanita hamil. Jadi kita tidak bisa berikan pada wanita hamil, juga tidak bisa kita berikan pada wanita usia subur maupun ibu-ibu menyusui. Kemudian dia ini biasa kita berikan sebagai obat lini pertama tadi udah. Terus perhatikan untuk pemberian ACE inhibitor itu beberapa obat seperti captopril itu kita bisa berikan anti-K6. Selanjutnya untuk obat beta blocker. Beta blocker ini dia ini bekerja pada reseptor beta 1 sehingga dia menurunkan ini kontraksi jantung. Selain itu dia juga berperan dalam penurunan sekresi dari renin. Jadi beta 1 ini juga berefek pada renin. Ya kan? Efek lain dari beta itu juga berefek pada renin. Ini kita bisa berikan pada orang dengan hipertensi yang punya kelainan seperti myocard infarct atau congestive heart failure, itu juga bisa kita berikan. Tapi jangan berikan pada yang punya penyakit paru, terutama beta blocker yang non selektif, karena ada juga reseptor beta di paru, jadi itu bisa mempengaruhi. Kemudian dia juga bisa menyebabkan, kan dia menurunkan kontraktilitas, berarti kontraindikasi juga pada orang yang punya aritmia dengan bradiaritmia, baik itu AV block maupun yang sejenis-jenisnya. Kemudian selain itu juga kita harus bedakan tadi yang kardioselektif atau enggak. Yang beta 1 selektif itu obatnya tuh olol-olol. Itu ada metoprolol, kemudian ada acebutolol, ada atenolol, dan ada bisoprolol. Itu yang kardioselektif. Yang lain yang olol-olol juga tapi dia nggak kardioselektif. Tadi untuk yang si ARB ini obatnya yang belakangnya sartan. Ada losartan, ada valsartan. Kemudian untuk CCB di sini dia menghambat kalsium. Kalau kalsium dihambat berarti kan tidak terjadi ini yang dua ini. Sehingga dia terjadi penurunan, jadi vasodilatasi, relaksasi terutama pada arteriol, kemudian akhirnya penurunan dari tekanan vaskular perifer. Nah, tapi dia punya efek menyebabkan takikardi. Karena kan tadi kalau misalnya TVP itu menurun, maka kan mengarah pada hipotensi gitu kan. Nah, kalau misalnya hipotensi berarti kan tubuh pengen melakukan keseimbangan lagi. Nah, jadilah refleksnya refleks takikardi. Nah, tadi kan kita juga tahu bahwa si ACE dan ARB ini juga punya efek terhadap TVP juga.
Tapi bedanya untuk yang S dan ARB dia tidak punya refleks takikardi. Jadi yang punya refleks takikardi cuman CCP doang. Kemudian dia ini ada dua, yang CCB itu kita bisa bagi menjadi dihidroperidin dan non dihidroperidin. Yang dihidroperidin itu yang belakangnya dipin. Ada nifedipin, amlodipin, ya kan. Kalau yang non dihidroperidin ada verapamil dan diltiazem. Ini dua ini. Nah, kalau yang dihidroperidin dia punya efek vaskuloselektif. Jadi dia itu lebih ke arah vaskularnya gini. Makanya dia lebih berefek untuk obat-obat hipertensi. Nah, kalau misalnya yang verapamil dan diltiazem dia punya efek inotropik negatif dan chronotropik negatif, sehingga dia lebih berefek buat nanti obat-obat anti aritmia. Kemudian kontraindikasinya itu pada orang-orang dengan penyakit jantung koroner, ya, itu juga orang-orang dengan hipotensi, karena tadi efeknya menyebabkan hipotensi, juga pada angioedem, edema tungkai, pokoknya yang sejenis-jenis itu. Nah, udah. Itu untuk obat lini pertama. Oh, belum, satu lagi. Itu diuretik. Diuretik itu kita bisa bagi 3. Ada tiazid, golongan tiazid, ada diuretik kuat, ada yang hemat kalium. Nah, kalau tiazid itu obatnya ada 4. Itu ada yang contohnya tuh misalnya HCT, hidroklorotiazid, kemudian ada chlortalidon, ada metolazon, dan ada indapamid. Nah, dia ini kan diuretik, berarti kan dia meningkatkan ekskresi dari cairan natrium dan segala-gala kalsium itu, sehingga kalau misalnya ekskresi ini meningkat maka volume darah menurun kan. Nah, kalau volume darah menurun, berikutnya TVP-nya juga menurun, sehingga dia itu sehingga menurunkan hipertensinya. Nah, dia ini bisa kita kombinasikan dengan obat-obat lain. Kemudian, tapi jangan dikombinasikan dengan NSAID, karena NSAID ini dia mempunyai efek yang berlawanan. Jadi kalau misalnya kita berikan dua obat ini bersama, nanti dia tidak ada efek jadinya. Kemudian, dia tidak boleh diberikan yang untuk golongan tiazid tadi, dia tidak boleh diberikan pada orang yang punya penyakit ginjal, karena ini kan diuretik di ginjal. Berarti kalau misalnya ada penyakit ginjal berarti jangan. Kemudian dia karena tadi dia meningkatkan ekskresi dari ion-ion, jadi berarti dia bisa menyebabkan hiponatremia, hipomagnesemia, hipokalemia, nah hiperkalsemia, dan lain-lain. Kemudian juga berefek pada gangguan seksual pada pria. Berikutnya untuk yang diuretik kuat. Kalau diuretik kuat itu sama aja, cuman karena namanya juga diuretik kuat berarti dia lebih kuat. Nah, kalau yang diuretik kuat ini bisa diberikan pada orang yang punya penyakit ginjal. Kemudian dia ini bisa mereabsorpsi juga tadi ion-ion dan air. Kemudian obatnya ada furosemid, fumetamid, dan asam etakrinat. Kemudian yang terakhir itu yang diuretik obat diuretik hemat kalium. Dia ini sama aja, cuman bedanya dia kan hemat kalium. Nah, berarti ingat kalau di hemat kalium kita harus hati-hati pemberiannya terhadap ditambah dengan AC ataupun beta blocker itu harus diperhatikan, karena kan dia kalau misalnya dia hemat kalium berarti nanti terjadi hiperkalemia. Kemudian juga hati-hati pada orang yang punya gagal ginjal. Kemudian efek sampingnya mirip-mirip. Nah, obatnya ada spironolactone. Nah, spironolactone ini bekerjanya dengan cara dia menjadi antagonis dari aldosteron. Nah, kalau misalnya obat contoh yang lain tuh ada amilorid dan ada triamteran, di dua ini dia bekerja langsung. Nah, itu semua untuk obat lini pertama. Sekian, nanti kita akan lanjut untuk pemberiannya.